Halo guys, kembali lagi. Video kali ini saya bakal memasang panel surya guys. Ini panel surya yang kemarin saya beli ya, udah sekitar 1 bulan yang lalu guys belinya guys. Dan baru mau dipasang sekarang nih, karena dari kemarin nggak punya waktu untuk memasangnya ya, dan juga alatnya yang masih terbatas guys. Ini panel surya 150 watt peak ya, saya ada 2 lembar, jadi nanti totalnya 300 watt peak guys. Untuk mereknya, ini merek Solana. Silakanlah teman-teman cek di video sebelumnya ya untuk review panel surya ini. Jadi nanti ini bakal saya pasang menggunakan alat seadanya aja guys, karena ya budgetnya masih terbatas ya. Jadi cuman ada panel surya nantinya, terus menggunakan step down ke baterainya nanti, dan nanti bakal saya pasang ke ini guys, power station yang kemarin saya rakit ya. Itu power station kapasitasnya 800 watt ya, menggunakan merek Taver inverternya, dan baterainya kapasitasnya masih kecil, 12 volt 18 Ah guys. Daripada ini nganggur ya, walaupun alatnya masih terbatas ya, saya pakai aja lah. Hitung-hitung untuk mengurangi ini guys, tagihan listrik ya. Oke, langsung kita pasang guys. Jadi kemarin ini saya udah bikin ininya guys, tempat panelnya ya. Ini menggunakan bahan galvanis, panjangnya ini 6 meter ke sana, dan tingginya 2,5 meter ya, dan lebarnya 1 meter. Jadi rencananya nanti untuk panel suryanya saya bakal ini ya, targetnya tuh punya 6 lembar yang seperti itu, 150 watt peak kali 6 itu berapa tuh, 900an ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ya 6 lembar lah, ini bisa muat sampai 7 lembar pokoknya guys, sudah guys. Jadi tempatnya udah saya sediain. Nanti kalau ada rezeki lagi nambah panel itu udah enak lah, langsung tinggal pasang aja guys. Tempatnya udah saya sediain lebih nih ya. Tapi ini tempatnya sebenarnya masih belum selesai juga guys tuh. Di sana itu rangka-rangkanya masih belum ini ya. Pokoknya masih belum kokoh lah ini, masih kalau digoyang itu dia goyang-goyang masih guys. Nih. Jadi tuh, jadi masih goyang-goyang dia. Tapi ya oke lah, kalau cuma ditempatin 2 panel ini udah aman lah ya, nggak bakal roboh guys. Yang penting nanti untuk menjaga kena angin gitu, ininya harus di apa ya, diikat atau dikasih pemberat gitu ya, biar nggak oleng gitu guys. Oke, langsung kita pasang ininya. Ini nggak ada yang bantuin guys, sendirian ya masangnya. Ini bagian ininya udah saya kasih lubang ya, buat tempat baut-bautnya. Jadi tinggal ini udah dipasang, terus ya kasih baut gitu guys. Cuman ini saya bikin tempatnya ini kurang siku, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu presisi guys. Oke, ini saya pakai ukuran baut M5 ya. Selesai dipasang guys. Jadi untuk pemasangan bautnya itu ada 4 ya per panelnya. Jadi di sana 2, di sininya 2 guys. Tuh. Untuk rangkaiannya ini saya seri aja ya. Jadi ini kan min plusnya di sini kayak gini. Jadi antara panel yang satu dengan yang satunya itu ini guys. Yang di sini minus ya, yang panel yang di sana, yang panel yang di sana itu plus. Ini disatukan, jadi di seri guys. Oke, udah tercolok dah. Jadi sisanya ada 2 kan? Yang di sini minus, di panel yang satunya ini, yang di sananya itu plus guys. Yang panel yang di sini ya. Ini yang langsung menuju ke dalam sana lah, ke rumah guys, buat menuju ke power station ya. Ini kabelnya ya. Jadi ini bagian apa ini? Plus ini ya. Langsung dicolok, ini langsung dicolok ke sini. Cuman ini saya kebalik nih ya. Ini harusnya kan yang minus itu warna hitam guys. Ini malah yang warna biru ini minus, yang warna hitam ini plusnya guys tuh. Tuh udah kelihatan lah ya kayak gitu guys. Penyambungannya.
Ini ya dirapikan aja lah di situ nanti ya. Kita cek tegangan dulu kabelnya tuh ya, ke sini guys, ke bawah. Nah, lari ke sini. Ini ada avometer guys. Tegangannya terbaca 38 volt ya. Ini udah 39 nih. Barusan mendung guys. Ini udah panas lagi nih. Makanya naik tegangannya. 39 volt. Tadi mendung itu di 36 volt guys. Jadi kan di panelnya, satu panel itu kan 18 volt ya. Jadi kan bener kan, kalikan 2 kan di seri rangkaiannya, jadi 39 volt ini guys. Untuk kabelnya ini guys, Eterna ya, ukuran 2,5 mm. Ini hanya 5 meter aja masuk ke dalam sini guys. Ini kabel udah kuat lah ya, tahan panas, hujan, ya pokoknya segala cuaca ini udah awet ini guys. Tapi saya cuman pakai 5 meter aja buat menghemat karena ini mahal banget kabelnya ya. Terus akan saya salurkan ke sana ya, masuk ke sana ke pojokan menggunakan kabel bintik ukuran 2 mili aja. Ini. Karena kan kalau bagian ini udah nggak kehujanan, udah nggak kepanasan, jadi tetap awet guys. Pakai ini aja guys. Jadi buat menghemat ya. Ini saya masih menggunakan soket guys, antara kabel yang Eterna itu ya ke kabel bintiknya menggunakan soket itu tuh. EKT60 guys. Itu langsung tuh dari panel surya ke sana ya. Ini lewat sini nih. Tuh. Kepojokan di sana tuh yang ada lampunya tuh ya. Nih suasana di sini tuh kayak gini guys. Jadi pedesaan ya, perkampungan guys. Jadi nggak banyak rumah ya. Jadi masih banyak pohon-pohon kayak gitu tuh. Suara burung. Oke, lanjut ya. Itu masuk ke dalam sini guys. Nah, ini nih. Jadi langsung lewat pojok sana kabelnya turun. Sekarang kita bahas bagian power stationnya dulu ya. Nah, ini dia untuk power station yang kemarin saya rakit ini guys. Jadi menggunakan baterai Levo 4 32700 ini. Ada 12 biji baterainya. Jadi total kapasitas itu 18 Ah, 12 volt ya. Untuk inverternya merek Takfire guys, 800 watt ini. Tuh. Ini 1600 watt itu maksimalnya ya, beban yang bisa diberikan hanya sesaat. Pokoknya kalau continuousnya itu di 800 watt dia guys. Ini ada modul ATS-nya juga, jadi bisa otomatis ya. Bisa otomatis beralih ke inverter ini ketika pakai listrik gitu ya. Pakai listrik, kalau listrik padam itu bisa beralih otomatis ke inverter ini guys. Cuman ada jedanya nih kalau modul ATS yang kayak gini. Dan ini modul chargernya guys. Ini charger khusus Levo 4 tegangan 14,6 volt ya. 5 ampere. Ini langsung dicolok ke listrik guys. Jadi ngecasnya ini ya ke listrik ya. Sekarang pengen saya rubah ini dicopot aja guys untuk modul charger yang dari listrik ini ya. Tapi sebenarnya nggak dicopot ya juga bisa. Tapi sayang lah ini mau dipakai juga guys ke alat yang lain ya untuk chargernya. Jadi sekarang langsung ke panel surya untuk chargernya menggunakan ini nih. Nanti kita gantikan ke step down di sini guys. Ini ada kipasnya juga, ini dipas ya. Ini bawaan dari modul chargernya ini. Oke, ini udah dipasang step downnya guys. Cuman belum disambungkan ya ke baterainya. Ini outputnya. Nanti langsung ke baterai. Tentunya ini baterainya sudah ada BMS-nya di sini guys. Menggunakan BMS Dali 40 ampere ya. Jadi nanti udah aman baterainya. Ketika ngecas ya kalau full, BMS ini sudah bisa meng-cut off gitu ya. Dan sekarang saya pengen atur untuk voltase si step down-nya dulu. Ini guys, yang dari panel surya, saya gunakan soket EKT60 di sini. Melalui kabel ukuran 2 mili di sini guys. Masuk ke input step down di sini. Min plusnya ya disesuaikan aja ya. Ini ada relay untuk saklarnya guys. Jadi untuk on off ininya biar bisa diputus dari panel ya, pakai relay. Kenapa pakai relay nggak langsung saklar? Karena saklarnya ini pakai saklar yang kayak gini. Kalau arus 8 ampere itu kan dari panel nanti maksimal 8 ampere guys. Kalau pakai saklar kayak giniannya takut nggak awet ya, takut nggak kuat guys. Jadi gunakan relay dulu. Jadi fungsi saklar ini untuk menghidupkan relay. Dan ketika relay on akan masuk dari panel di sini ke sini guys. Jadi gitu. Ini masih belum disambung tapi ya. Ini saya mau coba dulu nih. Ini dia nih. Tuh, kabelnya ke sana ya, ke panel surya lah pokoknya. Kita colok dulu guys.
Cuman sekarang cuaca ini lagi tidak menentu nih. Oke, sudah tercolok. Dan apakah nyala step down-nya? Belum nyala. Oh, ini sebenarnya ada ya saklar on off-nya guys. Ini cuman saklar 3 mode ya. Sedangkan saya nggak punya saklar yang kayak gini yang 3 mode, cuman 1 mode. Jadi harus pakai yang 3 mode kalau ke jalur ini. Kita on kan, tuh. Step down sudah nyala. Dan kita coba cek voltasenya dulu. Kan dari panel ini tegangannya 39 volt guys. Ini sebenarnya step down-nya 36 volt maksimal ya. Ya semoga awet lah, semoga masih kuat step down-nya. Karena lebih tinggi input tegangannya ya, maksimalnya 36 volt. Sedangkan yang dari itu panel surya itu 39 guys. Semoga masih kuat lah, lebih besar 3 volt cuman ya. Dan ini nih outputnya guys. Output dari step down, ini saya coba ukur menggunakan avometer, tegangannya 5 volt. Sedangkan untuk mengecas baterai Levo 4 ini butuh tegangan 14,6 guys. Ini tinggal casingnya. Itu ini casingnya ya, modul yang itu tuh yang saya lepas tadi tuh. 14,6 volt. Jadi untuk mengecas baterai ini butuh tegangan 14,6 ya. Jadi saya setting step down-nya ke 14,6 volt guys. Ini untuk ngatur ampere, ini untuk mengatur voltasenya nih. Kita naikkan voltasenya, diputar ke kanan ya. Tuh, bisa dilihat tegangannya sudah mulai naik guys ke 6 volt. Ini saya putar ya potensionya ya. Mungkin gini aja nih biar kelihatan guys. 8,6 atur ke 14,6 lah. Samain dengan modul charger itu ya. Oke. Oke, 14,6 volt segini. Jadi ini udah bisa ngecas untuk baterai Levo 4, udah aman ya tegangan segitu. Dan udah, ini dipasang aja inputnya masuk ke baterai. Tentunya nanti masuknya ini ke baterai melalui BMS guys. Ini tegangan output. Ini kabel juga sama, ukurannya 2 mili ya. Saya rasa ini untuk arus sampai 20 ampere 2 mili ini juga udah cukup. Tuh, konektornya di sini nih. Oke, selesai disambungkan semua. Cuman di sini untuk relay saya tambah lagi satu lagi guys. Untuk apa aja? Nah, satu relay untuk memutus jalur yang dari panel ke step down, dan satu relaynya lagi untuk memutus dan menyambung yang dari step down ke baterai. Jadi nanti ketika di on off di sini itu semuanya terputus guys. Jadi ketika sudah off relaynya semuanya terputus. Yang dari panel putus ya ke sini, terus yang dari step down ke baterai juga terputus gitu. Jadi ada 2 relay di sini ya. Dan ini nih sudah saya tambahkan voltmeter dulu untuk sementara ya. Nanti ini bakal dicopot ya untuk ngecek dulu guys. Cuman saat ini cuacanya ini lagi nggak menentu guys. Kadang panas, kadang mendung ya. Ini lagi mendung nih. Tuh. Udah mulai agak panas. Nah, mendung lagi. Tuh. Jadi saya nggak bisa memperlihatkan untuk kemampuan casnya sampai di berapa ya. Kita coba cek aja kondisi mendung ini. Apakah masih bisa mengisi? Panas. Sudah panas guys. Kita coba on kan ya. Jadi ini kalau sudah di on kan, itu relay semuanya hidup. Udah nyambung sudah semuanya ya. Langsung kita on kan, tak. Nah, kita cek tegangannya dulu. Ini mendung ya, udah mendung lagi tuh. Tegangan dari panel surya jadi 14,3 volt nih. Ini gini ya. Aduh, mati, terputus guys kabelnya guys. Longgar di sini sambungan ke step down-nya guys. Ini tuh posisi mendung, tegangan dari panel surya ini 14,3 volt guys. Dan sedangkan untuk outputnya ini tegangannya 13 volt ya. Apakah ini segini mengisi? Kita coba cek tegangan baterai di sini. Tegangan baterainya 12,6 volt guys. Harusnya masih mengisi ya kalau tegangan 13,1 di sana. Ya karena dari sini drop guys. Kita coba cek lah arusnya. Apakah ada arus yang dari mana ya? Ini dari panel surya guys. Kita coba ada arus apa enggak? Ada ya, 1,8 ampere guys arusnya. Tegangan 14,4 volt. Berarti berapa watt itu? 30 wattan ya, hampir 30 nggak sampai ya. Ya anggaplah 20 wattan guys.
Sedangkan untuk yang dari step down ke baterai ini berapa nih harusnya? Harusnya ini lebih gede. Oh iya benar kan, lebih gede harusnya sih. 1,9 ampere tegangan, 13,1. Di sini 2,1. Ini udah naik nih, 2,1. Yang di sini oh udah naik juga 2,2 tuh ya. Ini nih panas ini guys. Lihat. Nah, tegangannya naik kan jadi 40 volt tuh ya. Sedangkan di sini tetap di 13,2 karena ini menyesuaikan baterai, karena saat ini baterainya masih di 12,7 ya. Jadi makanya 13,2 guys. Kita coba cek ampernya ya. Yang ke baterai dulu. Dari step down ke baterai ini 4,4 ampere guys. Sedangkan yang dari panel surya 1,5 ampere ya. Jadi ya benar ya, karena voltase yang lebih tinggi itu dari panel surya ini 1,7 ampere, sedangkan ke sini ini lebih gede 4,4 ampere tuh. Berarti berapa tuh? Tegangan 13,2 kalikan 4,4 ampere berapa watt tuh? Ya hitung sendirilah ya. Tapi di sini kondisinya tidak menentu. Ini agak panas tapi mendung panas. Mendung agak panas gitu ya. Jadi nggak terlalu cerah ini guys. Ini sekarang jam 1-an ya, jam 1 siang. Tuh. Nah, ini mendung lagi tuh. Ini videonya pengen segera saya upload guys. Cuman ini cuaca, nah gini, saya pengen pada saat cuacanya lagi bagus, lagi cerah-cerahnya ya. Tapi ini nggak bisa nih. Udahlah, ini saya mau tutup aja guys. Besok kalau cuacanya bagus ya, lagi cerah, saya review lagi berapa daya maksimal yang bisa dihasilkan ya. Dan ini saat ini mendung masih bisa mengisi guys, walaupun kecil dayanya ya. Jadi masih bisa nyimpen lah, walaupun masih posisi mendung kayak gini tuh masih bisa nyimpen berarti ya. Oke, itu sudah saya kembalikan lagi ke tempatnya guys. Jadi untuk rangkaian PLTS ini saya hanya fokus ke kelistrikan bagian sini aja ya. Ke 3D printer, ke laptop, sama ke laser cutting guys. Maksudnya buat ngecas laptop ya. Jadi buat itu aja. Itu pun nggak bisa dipakai secara bersamaan ya. Karena 3D printernya aja itu udah berapa watt tuh? 300 wattan guys. Kalau dipakai kayak itu ya tekor baterainya ya. Karena kemampuan si panelnya kan maksimal di 300. Itu pun 300 watt. Kayaknya nggak real guys. Kemarin aja saya review cuman mentok ke 80 wattan ya. Apa mungkin karena step down-nya? Saya juga nggak tahu ya. Karena nggak pakai MPPT guys. Dan saat ini juga masih menggunakan step down bukan MPPT. Jadi mungkin ya ini saya nggak bisa memaksimalkan daya yang dari panel itu benar-benar fokus langsung masuk ke tersimpan ke baterai. Jadi apa ya? Pokoknya ini masih belum bisa dimaksimalkan guys yang dari panel. Karena saya masih menggunakan alat seadanya ya. Ini kita cobalah nyalakan guys. Oke, inverter udah nyala. Tuh, lampu hias nyala, laser cutting nyala ya. Dan ini nggak ada alat ukurnya ya. Jadi saya nggak bisa ngecek ini apakah lagi mengisi berapa, itu ya nggak bisa guys. Karena ya nggak dikasih alat ya. Cuman segitu aja rangkaiannya, ya biarinlah, nggak apa-apa. Karena nanti juga bakal di-upgrade juga ya. Itu tuh untuk colokan yang ke listrik guys, saya copot ya. Jadi ini fokus ke ke rangkaian power stationnya. Dan ini bisa otomatis guys. Ini kalau saya colok ke listrik sana, itu kalau colokannya saya colok ya. Nanti langsung akan beralih otomatis ke listrik. Jadi tidak pakai ke rangkaian power stationnya guys. Oke lah, segini aja ya videonya. Untuk pemasangan panel surya 300 watt peak guys, dan dipasang ke rangkaian power station itu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.